menimbang bahwa pemohon mendahulukan pengujian terhadap beberapa pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kemudian singkat Undang-Undang Pemilu sebagai berikut dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa secara umum isu utama dalam permohonan pemohon terkait dengan konstitusionalitas sistem proporsional terbuka sebagaimana termuat di dalam pasal-pasal dianggap dibacakan. Dalam menjawab isu hukum utama permohonan pemohon dimaksud kita harus melihat betul dari perspektif ideologis filosofis dan sosiologis yuridis mengenai sistem demokrasi yang kita anut, yaitu demokrasi Pancasila, khususnya sila keempat yang menyatakan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pada kesempatan pembacaan putusan ini, yang saya bacakan hanya dalam perspektif ideologis filosofis. Untuk perspektif yang sosiologis yuridis, dianggap telah dibacakan karena sebetulnya mempunyai nafas yang senafas dengan putusan induk dari putusan ini. Bahwa secara ideologis filosofis, karakter demokrasi yang kita anut saat ini tidak bisa dilepaskan dalam perspektif historis dan nuansa kebatinan yang mengemuka dalam sidang BPUPK maupun BPPK terkait konsep demokrasi yang diwariskan oleh para pendiri negara atau the founding fathers di masa lalu, termasuk pula suasana kebatinan yang terjadi pada perubahan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang terjadi pada kurun waktu tahun 99-2002. Pada rapat BPUPK 1 Juni tahun 1945, Soekarno menyampaikan karakter demokrasi yang kita anut berdasarkan pada sila keempat. Menurutnya, yang dimaksud demokrasi yang kita anut bukanlah demokrasi model barat, tetapi politik ekonomi sedemokrasi, yaitu politik ekonomi sedemokrasi dengan social rechtsstaatheid, demokrasi dengan kesejahteraan dan paham gotong royong. Menurut Bung Karno, demokrasi politik dan demokrasi ekonomi menghasilkan demokrasi sosial. Berikut pandangan Soekarno. Karena itu ternyatalah bahwa untuk membuat kesejahteraan rakyat jelata, politik demokrasi atau parliamentary demokrasi saja belum cukup. Masih perlu lagi ditambah dengan demokrasi di lapangan lain, kerakyatan di lapangan lain, kerakyatan di lapangan yang lain, kesamaan rasa, samaan rata di lapangan lain. Lapangan lain itu ialah lapangan rezeki, lapangan ekonomi, dan demokrasi politik saja belumlah cukup. Yang mencukupi ialah demokrasi politik plus demokrasi ekonomi. Bung Hatta juga memiliki pandangan yang tak jauh berbeda dengan Soekarno. Berikut pandangan Bung Hatta. Kedaulatan rakyat, ciptaan Indonesia harus berakar dalam pergaulan hidup sendiri yang bercorak kolektivisme. Demokrasi Indonesia harus pula merupakan perkembangan dari demokrasi Indonesia asli, semangat kebangsaan yang tumbuh sebagai aksi terhadap imperialisme dan kapitalisme barat, memperkuat pula keinginan untuk mencari sendi-sendi bagi negara nasional yang akan dibangun ke dalam masyarakat sendiri. Demokrasi barat a priori ditolak. Lebih lanjut, Hatta juga menyampaikan hal sebagai berikut. Di sebelah demokrasi politik harus pula berlaku demokrasi ekonomi. Kalau tidak, manusia belum merdeka. Persamaan dan persaudaraan belum ada. Sebab itu, cita-cita demokrasi Indonesia ialah demokrasi sosial, meliputi seluruh lingkungan hidup yang menentukan nasib manusia. Cita-cita keadilan yang terbanyak di muka dijadikan program untuk dilaksanakan dalam praktek hidup nasional di kemudian hari. Haji Agus Salim dalam pidato di hadapan BPUPK pada tanggal 11 Juli tahun 1945 menyampaikan sebagai berikut.
Kebetulan cara permufakat yang kita cari berlainan sekali daripada yang terpakai dalam demokrasi barat. Maka jikalau ternyata dalam permusyawaratan bahwa di situ ada satu bagian besar yang dengan kekerasan keyakinan hendak menyampaikan sesuatu maksud dengan kerelaan penuh untuk menyumbangkan tenaga dan usahanya untuk mencapai maksud itu. Jikalau tidak nyata-nyata maksud itu diterapkan akan membawa bahaya atau bencana besar, maka bagian yang lain yang dalam permusyawaratan itu tidak boleh bersikeras untuk menyangkal, melainkan membulatkan kata sepakat supaya boleh dicoba untuk ikhlas menjalankan keputusan bersama itu. Dari beberapa pandangan para pendiri negara mengenai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, nampak jelas semua menolak konsep demokrasi liberal dan paham individualisme yang dalam ekonomi akan melahirkan kapitalisme dan dalam lapangan politik melahirkan kolonialisme. Artinya, demokrasi atau dasar permusyawaratan perwakilan merupakan alternatif dari demokrasi liberal. Dalam bahasa David Miller dan Northfield College, Oxford disebut juga sebagai deliberative democracy, sebagai padanan dari demokrasi perwakilan. Menurut kedua orang ini, gagasan deliberative demokrasi menyebutkan cita-cita deliberatif juga dimulai dari premis bahwa preferensi politik aliran berkonflik dan tujuan lembaga demokrasi harus menyelesaikan konflik ini. Namun membayangkan hal ini terjadi melalui diskusi yang terbuka dan tanpa paksaan tentang penyelesaian suatu masalah yang bertujuan untuk mencapai keputusan yang disepakati. Proses mencapai keputusan juga akan menjadi proses di mana preferensi awal diubah untuk mempertimbangkan pandangan orang lain.